Shalom adik-adik, kembali lagi di sekolah minggu online bersama Lause Gloria. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Ada sukacita kan? Pastinya dong. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu lagi. Ya Bapa, Engkau berkati kami sehingga kami boleh bersukacita memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Lause Glory, senang nggak menjadi milik Tuhan? Oh tentu sekali senang Lause. Oh begitu ya.
Lose pun begitu senang. Kenapa? Karena ketika Lose ikut Tuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan pada Lose. Dan Lose percaya, Lose Glory, kalau anak-anak pun senang ketika mereka menjadi milik Tuhan. Terlebih ketika Tuhan menyebut nama mereka, wah mereka pasti ada sukacita. Benar kan adik-adik? Benar dong. Benar ya. Nah kalau begitu, mari adik-adik kita bangkit diri, kita angkat pujian. Betapa senangnya jadi anak Tuhan ya. Mari kita sama-sama mainkan pujian ini. Betapa senangnya jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Dia sekali lagi dia betapa senangnya. Betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Salam adik-adik semua. Berjumpa kembali dengan Losaan. Hari ini Losa akan memberikan berkat firman Tuhan pada adik-adik dengan tema Gembala yang baik yang diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Nah, adik-adik nanti bisa membaca firman Tuhan setelah mendengarkan cerita Alkitab dari Lose ya. Nah, sebelum kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendengar tentang kata gembala, nah pasti ada hubungannya dengan hewan ternak yang bisa digembalakan. Nah, kira-kira hewan ternak apa yang bisa digembalakan? Ayo. Sapi, betul. Terus apa lagi? Kambing, iya benar. Terus? Bebek, oh bebek ya benar. Lalu apa lagi? Domba, iya domba. Terus apa lagi adik-adik? Ada lembu juga. Wah, mungkin masih banyak adik-adik ya hewan ternak yang bisa digembalakan. Nah adik-adik, dalam kehidupan orang Yahudi atau bangsa Israel, mereka lebih senang beternak dengan yang namanya binatang domba. Kenapa? Karena binatang domba itu adalah binatang yang baik dan mempunyai nilai dan yang berharga. Kenapa? Nah, domba dikatakan baik karena dia menghasilkan daging. Kemudian apa lagi? Susu. Kemudian kulit domba. Ya, kulit domba itu bisa dipakai untuk apa? Untuk membuat sepatu ataupun kerajinan yang lainnya. Dan juga bulu domba, adik-adik, untuk apa? Untuk membuat wall supaya kita tidak kedinginan, ya. Nah, adik-adik, domba itu dikatakan mempunyai nilai tinggi karena masyarakat orang Yahudi di sana mereka menganggap begini, kalau mereka memiliki domba yang banyak, mereka dikatakan seorang yang kaya, memiliki harta yang berlimpah karena dia memiliki domba yang banyak. Nah, itulah nilai daripada domba yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dia menjadikan orang yang terpandang. Nah, karena begitu bernilai dan berharga domba itu, makanya adik-adik pemilik domba itu selalu ingin mencari apa? Mencari gembala yang baik. Untuk apa? Untuk memelihara dombanya. Enggak mudah loh adik-adik untuk mencari gembala yang baik. Nah, untuk mencari gembala yang baik, mereka tidak sembarangan. Biasanya orang-orang Yahudi untuk mencari gembala yang baik, mereka akan mencari anggota keluarganya. Contohnya Daud, adik-adik, disuruh bapaknya untuk mengembalakan dombanya. Nah, bahkan juga
ada satu keluarga yang diminta oleh keluarganya untuk memelihara dombanya, yaitu keluarga Yakub, ya. Diminta oleh bapaknya untuk melihara domba-dombanya. Nah, karena begitu bernilai dan baik adik-adik, makanya domba itu sangat berharga. Bahkan dikatakan bahwa domba itu hewan yang dipergunakan untuk korban, sebagai korban persembahan kepada Tuhan, adik-adik. Itulah ciri domba. Bahkan domba adalah binatang yang cerdik. Tahu gak kenapa domba dikatakan binatang yang cerdik? Karena adik-adik, domba ini hanya mau mendengar dan mau mengikuti apa kata si gembala itu. Nah, karena begitu berharganya domba ini, makanya si gembala, si empunya ternak ini tidak sembarangan untuk mencari. Nah, dikatakan dalam cerita hari ini, ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik. Nah, gembala yang baik itu seperti apa adik-adik? Dan gembala yang tidak baik itu seperti apa? Nah, gembala yang tidak baik dikatakan adalah gembala yang sebagai upahan, yaitu orang yang bekerja, yang diupah, yang digaji oleh si punya gembala itu, yang punya domba itu, adik-adik. Nah, adik-adik, biasanya orang upahan ini sebagai gembala, sebagai orang upahan ini, mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Bahkan mereka bermalas-malasan, tidak mau bertanggung jawab. Misalnya ada domba yang hilang, mereka tidak mau mencari, bahkan mereka membiarkan. Bahkan ketika domba itu terancam oleh binatang buas, mereka tidak mau memperdulikan, bahkan mereka melarikan, meninggalkan apa? Domba itu sendiri, adik-adik. Bahkan meninggalkan domba itu di dalam keadaan bahaya. Nah, berbeda dengan gembala yang baik yang akan saya ceritakan pada hari ini. Dikatakan bahwa gembala yang baik adalah ada dua hal. Pertama, kata Tuhan Yesus, gembala yang baik adalah gembala yang mau menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada dombanya. Ya, gembala yang baik adalah gembala yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya bahwa seluruh hidup si gembala itu dia mau pertaruhkan kepada domba-dombanya. Dia mau melindungi domba-dombanya agar tidak mendapat bahaya. Itulah fungsi dari gembala yang baik. Seluruh hidupnya dia berikan untuk domba-dombanya. Nah, adik-adik, tugas dari gembala adalah untuk melindungi dan untuk memperhatikan. Gembala yang baik selalu memperhatikan domba-dombanya. Misalnya, ada domba yang tersesat. Si gembala dilihat, wah, mana nih si belang? Kok hari ini aku nggak kelihatan? Lalu dia mulai mencari sampai si belang domba yang nakal ini bisa dia dapatkan. Wah, ternyata si domba si belang ini sudah ditemukan, kakinya terluka karena masuk ke dalam semak. Lalu tanggung jawab si gembala ini apa? Dia merawat, mengobati si domba itu sampai sembuh. Bahkan ketika si domba itu mulai kehausan, mulai kelaparan, gembala ini dengan perhatikan dia memberi makan adik-adik, memberi minum supaya apa? Domba-domba ini menjadi sehat kembali, kuat. Nah, selain si gembala ini memperhatikan, dia juga bertanggung jawab adik-adik kepada domba-domba tersebut. Caranya seperti apa? Nih, misalnya pada malam hari, si gembala membawa domba-dombanya ke kandang. Untuk apa? Untuk melindungi dari seorang pencuri, supaya domba-dombanya tidak dicuri oleh orang-orang jahat. Bahkan pada siang hari, si gembala harus menjaga apa? Domba-dombanya untuk serangan dari binatang-binatang buas seperti harimau, seperti serigala, seperti apa? Anjing-anjing buas. Ini loh yang dilakukan oleh gembala yang baik. Seperti apa? Daud yang melindungi domba-dombanya. Ketika ada singa mau makan si gembala, maka si Daud maju. Hei singa, jangan coba-coba ya kamu mau memakan domba-dombaku. Hadapi aku dulu, kata si Daud. Inilah tanggung jawab bagi seorang gembala yang baik, adik-adik. Nah, yang kedua, tanggung jawab seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang baik, dia selalu memanggil dan mengenal domba-dombanya.
Bahkan nama-nama domba-dombanya dia kenal. Nah, bukan itu saja adik-adik. Ternyata domba-dombanya pun mengenal suara gembalanya dan mau mengikuti gembalanya. Itulah tanggung jawab seorang gembala yang baik. Dia harus mengenal domba-dombanya dan mengerti siapa nama domba-dombanya. Nah, adik-adik, tugas gembala yang baik tidak mudah. Tapi itulah ciri-ciri dari gembala yang baik. Bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Kita bersyukur adik-adik, hari ini kita mempunyai gembala yang baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, dalam perumpamaan hari ini Tuhan Yesus menggambarkan gembala dan domba. Tuhan Yesus adalah gembalanya dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita loh adik-adik. Bahkan dia mau memenuhi segala kebutuhan kita. Kesehatan kita Tuhan perhatikan. Bahkan hidup kita pun Tuhan perhatikan, orang tua kita. Nah, hari ini kan adik-adik juga pasti menunggu kan ingin mendapat voucher ya. Nah, itu salah satu ada perhatian Tuhan kepada beberapa jemaat untuk boleh mendukung dalam acara ini supaya adik-adik bisa mendapatkan voucher makanan. Ya, itu perhatian. Nah, adik-adik, selain Tuhan Yesus mengasihi, mencintai kita, Tuhan Yesus pun mau apa? Mengorbankan nyawanya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selamat adik-adik. Selamat dari dosa, dari perbudakan dosa. Selama ini kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau mati, mau berkorban demi dosa-dosa kita. Demi menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bebas dari dosa. Ya adik-adik. Itulah gembala yang baik. Dan bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus pun mengenal kita. Pribadi, lepas pribadi. Bahkan dia tahu nama-nama kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mencatat nama kita di dalam kitab kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia tahu loh nama adik-adik. Aku punya anak sekolah minggu namanya Kimiko. Nah, aku juga punya anak sekolah minggu yang namanya Reinhard. Ada Lovely. Wah, rasanya ketika kita disebut nama kita, senang gak adik-adik? Pasti senang. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa disebut satu persatu. Tapi gembala kita yang baik ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, mau membuat kita sukacita dengan menyebutkan nama kita satu demi satu. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita punya Tuhan gembala yang baik, kita jangan lagi mau menerima ajaran dari ajaran yang lain adik-adik. Karena ajaran dari Tuhan Yesus adalah ajaran keselamatan yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Karena ajaran lain terkadang membuat hidup kita menjadi apa? Menderita adik-adik. Makanya sebagai domba yang baik, mari kita dengar apa kata si gembala. Dengarkan, ikuti. Karena gembala kita ada gembala yang baik, dia akan memberikan kita sukacita dan sejahtera. Nah, untuk itu biarlah kita mau menjadi gembala yang baik, yang mau setia dan mau mengikuti kepada gembala yang baik itu. Sebagai domba yang baik, mari kita mau mengikuti dan mendengar dari gembala kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan putra-Mu Tuhan Yesus sebagai gembala kami, dan kami sebagai dombanya, kami mau mendengar, kami mau patuh, mau taat kepada Tuhan di dalam setiap perintah-Nya. Sungguh Tuhan, Engkau tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan dan mau taat di dalam nama kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pemenang kuis minggu lalu. Selamat menyaksikan.
buat para pemenang. Dan pengumuman yang kedua yaitu dalam rangka Hari Ibu, Sekolah Minggu mengadakan foto bersama Mama dengan tema Mama Sayang Kepadaku dikumpulkan kepada Lause Mapping paling lambat tanggal 2 Mei 2021. Dan pengumuman yang tiga, di akhir video masih ada kuis untuk 3 pemenang yang mendapatkan 1 voucher candy bagi masing-masing pemenangnya. Minggu depan jam 10 pagi tetap ada sekolah minggu online. Sampai jumpa adik-adik.